Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Sejak kemarin mungkin dalam dua hari terakhir setelah kawan saya atau sahabat saya Pak Hassani Abdul Ghani itu mantan exco PSSI periode yang lalu dan sekarang sudah menjabat sebagai salah satu di Komite Disiplin PSSI di bawah tentunya kepemimpinan Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa Jairo Riedewald ini membuka diri, siap untuk bermain bersama dengan timnas Indonesia, ya, yang kini ditangani oleh STY. Jadi harapan dari Jairo ini bisa dipanggil tentunya, ya, bisa berkomunikasi dengan PSSI dan dia siap. Karena menurut Pak Hassani punya darah keturunan Indonesia. Oke, sebenarnya ini sudah lama ya. Ketika saya pernah tahun lalu berbicara juga dengan Pak Hassani, Pak Hassani di dalam HP dia tuh banyak pemain-pemain grade A yang dia sempat tunjukkan ke saya. Ketika itu diantaranya Jairo Riedewald ini, ada Oosterwolde di Fenerbahce, banyak. Ya, kemudian ada Pascal Struijk yang ada di Leeds United. Ini pemain-pemain bagus semua. Waktu itu Pascal masih bermain di Liga Primer ya. Sekarang sudah turun ke Championship dan ada nama Jairo Riedewald ini. Itu yang menjadi harapan dari Pak Hassani ya, setelah dia sukses membawa Sain, ada Sandi dan juga dengan Jordi Amat. Nah, harapan itu sekarang ada jika Gayung bersambut, ya mungkin saja Pak Hassani bisa membantu ya, karena apalagi punya kedekatan juga yang baik dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Nah, yang saya mau katakan di sini, saya pikir kalau ya ini kan masih rumor, ya belum pasti benar, walaupun Riedewald ingin bermain buat Indonesia, tergantung dari keinginan juga dari STY sebagai pelatih untuk mengusulkan kepada Ketua Umum. Ya, belum ada pembicaraan sampai sejauh ini, walaupun dia sudah membuka diri. Nah, saya melihat memang data dari Jairo yang punya nama lengkap, Jairo Joachim Riedewald ini, yang lahir di Haarlem pada 9 September 1996 dan saat ini dia udah berusia 27 tahun. Ini memang pemain bagus. Kalau bicara grade A, oke. Karena klubnya dia saat ini Crystal Palace. Pada musim ini dia sudah bermain 4 kali ya, di 2023-2024. Nah, dia juga sempat dimainkan di Piala FA 1 kali dan di Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2 kali. Ya. Jadi bagus kalau kita bisa mendapatkan dia. Ini dengan catatan kalau kita bisa mendapatkan Jairo Riedewald ini. Karena para usut ketika saya melihat ini, bapaknya itu Suriname. Oke. Nah, ibunya itu setengah Belanda, setengah juga punya darah Indonesia. Nah, dari ibunya ini kemudian ada neneknya itu asal Manado, Sulawesi Utara. Jadi memang layak untuk dia dipanggil atau bermain bersama dengan tim Indonesia. Jika sekali lagi STY punya selera mengambil Riedewald karena dia bermain dalam 3 posisi yang sangat bagus. Ya, posisi kuatnya adalah di gelandang bertahan. Ya, 2 posisi lainnya dia bisa dimanfaatkan, bisa kuat dalam hal bermain di back tengah. 1 lagi di back kiri. Itu dari Jairo Riedewald. Karena di belakang itu saya pikir sudah kuat. Banyak pemain. Sudah ada Jai Ises, ada Justin Hapner, sana ada Jordi, ada Elkan. Ya, termasuk dengan Rido yang ada sana. Apalagi kalau bicara di back kiri ada Sain Patinama. Kita masih punya Pratama Arhan. Nah, gelandang bertahan ini yang memang kita butuh. Kita sudah coba sekarang untuk menaturalisasi. Ya, Tom Haye memang akan kuat. Nah, kita punya Ivar Janner juga. Tapi kehadiran jika dia datang, semakin kuat posisi gelandang kita. Ya, sulit untuk ditembus kalau Jairo ini bermain lebih bertahan, berdiri di depan 3 back sejajar kita yang dimainkan selalu oleh STY. Jadi itu yang nantinya kita akan tunggu perkembangan ke depan. Oke, nah kalau bicara dengan Jairo Joachim Riedewald ini, nah, dia sudah pernah bermain bersama dengan tim nasional Belanda, tim senior bahkan 3 kali dalam catatan karir dia. Dia memulai itu dari bawah memang. Dengan tim U15-nya Belanda, tim 16, 17, 19, sampai tim U21. Sebelum dia dipanggil memperkuat tim nasional Belanda itu pada 2015. Ketika ada pergantian pelatih dari Van Gaal yang berhenti di 2014. Kemudian masuk Gus Hiddink juga berhenti pada bulan Juni kalau nggak salah. Dan datang asisten pelatih. Itu adalah
Danny Blind. Danny Blind ini salah satu legenda di Ajax Amsterdam, pemain bertahan juga. Dia suka dengan pemain bertahan. Nah, dari Danny Blind inilah kemudian tercetus untuk bisa memanggil Jairo Radelbert ini untuk bisa bermain 3 kali. Nah, dalam aturan kan banyak yang mengatakan, Bung, dia sudah bermain untuk tim nasional Belanda. Dalam aturan FIFA dia tidak boleh lagi. Nanti dulu, ya. Di FIFA itu berkata lain, kalau dia bermain di event resmi di Euro, putaran final Euro atau Piala Dunia, ya mungkin tidak bisa. Ini terbentur dengan. Tapi dia bermain di kualifikasi. Jadi satu poin yang bisa dia bermain untuk tim nasional kita kalau kita meng-hire dia atau memanggil dia bermain di tim nasional kita. Kedua, ketika dia bermain saat itu, dia masih dalam usia 19 tahun, masih masuk di dalam aturan mainnya FIFA. Kan FIFA itu bisa mengatakan di bawah 21 tahun, masih oke. Kalau dia datang dengan 22 tahun, dia bermain, nah ini berat tentunya untuk bisa mengambil Jairo Radelbert. Jadi saya pikir dia memenuhi syarat lah ya, untuk bisa bermain karena tidak terbentur dengan aturan-aturan yang ada seperti yang saya katakan tadi. Dan memang ada kekecewaan pada 2015 itu karena Belanda tidak lolos untuk ke putaran final. Ya, ini suatu pukulan buat Belanda. Di fase grup mereka hanya menempati posisi keempat sehingga mereka tidak lolos. Ya, cuma sampai situ. Setelah itu pergantian pelatih sampai saat ini sudah ada Ronald Koeman yang masuk, dia tidak dipanggil lagi. Ini pemain yang dari awal itu di Jong Ajax 2013-2014 dia meniti karir luar biasa sampai ke tim utamanya Ajax. Ya, dia masuk. Setelah 2015 itu dipanggil terus sampai 2017 dia bermain dengan Ajax di tim utamanya. Dan pada 2017 Juni 2017 dia dikontrak. Kalau nggak salah dengan 156 miliar ketika itu saat Ajax melego dia pergi ke Crystal Palace. Dan dia sekarang bermain di Liga Premier Inggris, tidak main-main. Kalau bermain di Liga Premier Inggris, ya liga terbaik di dunia. Dan saat ini sudah 7 musim. Jairo Radelbert bermain dengan Crystal Palace. Kalau bicara di Liga Premier, ada 75 pertandingan yang dia mainkan dalam 7 musim itu. Sampai pada musim kemarin. Dan atau kalau dicatat, dia sudah 4 kali pada musim ini, itu dia membuat 2 gol ya dalam itu sebagai pemain bertahan. Ya. Dan secara keseluruhan di semua kompetisi, Jairo Radelbert ini bisa bermain dengan 93 pertandingan dan ada 3 gol yang dia buat. Jadi saya pikir oke lah kalau kita bisa angkut pemain yang satu ini. Sekarang bolanya tergantung di STY, mau nggak? Bisa saja STY mau lebih bagus, tapi kalau nggak mau tentunya dengan selera STY. Tapi saya pikir juga ini Pak Ketua pasti Pak Hasannya sudah memberikan masukan kepada Pak Ketua dengan pemain yang satu ini. Ya semoga saya pikir kalau kita ingin kuat, kita menempatkan kan ini nggak main-main. Sudah jelas memang dia Crystal Palace ada di Liga Premier Inggris dan luar biasa kalau kita bisa mendapatkan Jairo Radelbert ini. Ya, dan Pak Ketua tentunya akan melihat ini. Ya, kalau melihat dari data-data dia sangat lebih tinggi di antara semua pemain naturalisasi yang ada saat ini dan nantinya akan diambil, termasuk di Tom Haye di sana ada Ragnar yang nantinya akan kita datangkan, ya semua akan dilihat. Kalau lihat dari biodata ya Jairo Radelbert ini oke punya, ya dan kita sekali lagi ya, akan mendapatkan pemain terbaik. Nah dia pernah datang kalau nggak salah di 10 tahun lalu ya bersama dengan Ajax ketika ke Indonesia dan ada keluarga dia yang datang juga untuk bisa melihat Jairo ini dan memang jelas bahwa dia punya keturunan Indonesia. Sebenarnya kalau kita ambil dia dari tahun lalu ini bagus, tapi tentunya Jairo waktu itu kan masih mengharapkan dia bermain di tim nasional Belanda, tapi ketika dia tidak dipanggil dan harapan itu tidak akan mungkin lagi dia akan bermain di tim nasional Belanda, apalagi di Euro nantinya tahun ini akan berlangsung di Jerman, pasti dia nggak akan dipanggil masuk dalam barisan tim oranye di bawah Ronald Koeman. Makanya dia sudah berubah pikiran mungkin. Ya, harapan itu dia sekarang ingin ke bermain di tim nasional Indonesia. Dan menurut saya kalau ditanya, bagaimana Bu dengan pemain ini? Oke, ya silakan ambil bagi STY dan kita sekali lagi akan menjadi tangguh untuk bermain di level Asia. Kita bisa memberikan perlawanan terhadap tim-tim yang berada kelas yang sebelumnya ada di atas kita. Ya termasuk kita bisa bersaing dengan Irak ya atau Jepang, Qatar, Korea. Jika semua pemain-pemain itu ada, termasuk Radelbert, Tom Haye, ada Ragnar, ada semua datang. Atau misalnya ada Ilyas Alhab bisa masuk di depan. Mungkin ada Ole Romeni yang banyak diisukan, dimunculkan untuk bisa menjadi penyerang di depan. Kalau semua ini berkumpul, kuatlah tim nasional
kita. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan Jairo yang sempat ya dihebohkan dengan bagaimana dia punya keinginan, punya hasrat besar untuk bisa bermain di Indonesia, dan semoga itu bisa terwujud. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.